disutradarai oleh George Huta Barat. Film ini mengisahkan seorang gadis yang bernama Saida. Seorang wanita yang terobsesi untuk memiliki wajah cantik setelah mengalami luka fisik di wajahnya. Atas luka itu, ia dikucilkan dan merasa haus akan perhatian laki-laki. Untuk mewujudkan obsesinya, Saida melakukan ritual mistis yang mengerikan. Ia mencari jasad wanita berambut panjang yang meninggal sebelum melahirkan. Setelah berhasil mempercantik diri, Saida merasa kekuatan barunya untuk membalas dendam ke orang-orang yang telah menghinanya. Ia juga dibantu adiknya Mahira yang juga memiliki agenda tersendiri dalam rencana balas dendam atas hinaan kepada kakaknya itu. Begini kisah selengkapnya. Di suatu malam, seorang wanita sibuk menggali makam dari jasad yang baru mati. Ia membuka ikat kafan pocong dan menggunting rambut mayat dengan beberapa potongan. Tanpa merasa takut, wanita itu mengambil setiap helai rambut mayat itu. Siang itu, Aldo menghampiri putrinya yang lagi asik menggambar di teras rumah mereka. Dara sang putri tercinta langsung menunjukkan hasil lukisannya yang hanya menggambar sang ayah. Ya aja, soalnya aku sayang sama ayah. Tak berselang lama, sang ibu datang sambil membawa makanan. Keluarga itu tampak sangat bahagia dengan keluarga kecil mereka. Tanpa mereka sadari, di depan pagar rumah mereka, seorang wanita yang bernama Mahira sedang memperhatikan mereka. Ia berdiri termenung sambil mengingat masa lalunya bersama Aldo. Pria itu pernah berjanji akan memberikan segalanya untuk Mahira, namun Aldo menikahi Ratih. Mahira menyadari Aldo memergokinya dari kejauhan. Pria itu bergegas keluar pagar untuk memastikan, namun wanita itu sudah pergi dari sana. Di tempat yang berbeda, Mas Turin dan Udin hendak melakukan aktivitasnya sebagai penjaga kuburan. Udin terhenyak ketika melihat salah satu kuburan dibongkar paksa dan mayatnya tak ada di dalamnya. Udah jangan dilihatin itu. Karena Mas Turin baru bekerja sebagai penjaga makam, ia tak bisa tenang dan terus ketakutan. Udin mencoba mencari jasad mayat yang hilang di sekitar taman pemakaman. Di waktu yang sama, Saida pergi ke pasar untuk belanja keperluan dapur. Ia membeli kelapa parut, namun si penjual kelihatan menjauhinya. Setelah Udin dan Mas Turin menyisir taman kuburan, seketika itu, jasad itu berada tepat di kaki Mas Turin. Bahkan secara tak sengaja terinjak olehnya. Udin juga ketakutan ketika melihat jasad mayat di depan matanya. Mereka langsung pergi ke rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut. Di tempat yang berbeda, Aditya berpapasan dengan Saida yang hendak pulang ke rumah. Saida tampak senang berjumpa dengan pria pujaan hati. Di sisi lain, Aditya menghina wanita itu dan berkata jika ia tidak akan pernah tertarik dengan Saida. Luka bakar yang dialami di wajah Saida membuat dirinya dijauhi warga. Bahkan mereka tak segan menghina dan mencaci wajah Saida. Siapa aku? Siapa kamu? Selain Saida, Mahira adiknya juga sering diolok warga sekitar. Mereka menyebut keluarga Saida keluarga yang aneh. Saida kenapa ya? Kok aneh? Yang aneh itu apanya? Kalau urusan keluarga Saida, nggak ada yang aneh. Memang sudah aneh. Sesampainya di rumah, Mahira menyapa sang kakak yang sibuk melihat luka di mukanya. Saida langsung bertanya terkait Aldo mantan kekasih Mahira. Sebagai saudara yang baik, Saida ingin membantu adiknya mendapatkan cinta Aldo kembali. Di tempat yang berbeda, Pak Kades bersama warga lainnya lagi mengurus jasad yang kuburan telah dibongkar. Mereka menguburnya kembali. Malam harinya, Saida mendatangi rumah dukun sakti bernama Ki Ageng. Ia meminta sang dukun supaya wajahnya cantik dan berseri lagi. Ki Ageng memberitahu bahwa ilmu yang dipelajari Saida, ilmu hitam tingkat tinggi yang sangat mengerikan. Saida menyetujui dan berkata akan siap menerima resiko apapun konsekuensinya. Wanita itu ingin semua orang tidak menghinanya lagi.
Ki Ageng justru tertawa puas mendengarkan pernyataan Saida. Ia berjanji akan mengabulkan keinginan Saida dan menyiapkan ritual yang dibutuhkan. Tubuh Saida disirami air kembang dengan mantra-mantranya. Setelah selesai melakukan ritualnya, sekarang luka yang ada di pipi Saida langsung menghilang. Dan wajah wanita itu tampak cantinan mempesona. Di tempat terpisah, Aditya meminta izin kepada orang tuanya untuk main ke tempat temannya. Bu Kades mengingatkan anak sematawayangnya agar berhati-hati karena kondisi desa sedang tidak aman. Aditya pun segera pergi dan ikut nongkrong di pos ronda bersama teman-temannya. Siang itu, para pemuda desa membicarakan kondisi desa yang tidak aman. Kabar tentang pembongkaran makam dan pengambilan rambut mayat menjadi topik yang mereka bahas. Tak berselang lama, Saida lewat depan pos ronda. Para pemuda terkejut melihat wajah Saida menjadi rupawan. Ketika Aditya baru sampai di pos ronda, mereka mengatakan wajah Saida berubah drastis. Adit langsung membantah dan tak percaya. Nggak mungkin orang kayak Saida itu bisa sanggup operasi di Korea. Mereka semua berusaha menjelaskan benar-benar apa yang telah terjadi. Ketika petang menjelang, Mahira sibuk menyisir rambut boneka kesayangannya. Di waktu yang sama, Saida pulang dengan hati yang bahagia. Ia berkata, warga desa tidak menghina dirinya lagi. Saida sengaja menampakkan diri agar Aditya menyesal tak menerima cinta darinya. Demi memastikan perkataan teman-temannya, Aditya mendatangi rumah Saida. Aditya terperangah ketika melihat Saida yang cantik dan mempesona. Aditya langsung meminta maaf karena selama ini sering menghina wajah Saida yang buruk rupa. Aku sayang sama kamu, Saida. Tak disangka Aditya mengungkapkan perasaannya cintanya pada Saida. Aditya bahkan meminta Saida untuk menjadikan wanita itu istrinya. Saida menawarkan persyaratan di mana apa yang dimiliki Aditya akan menjadi miliknya juga. Aditya pulang ke rumah untuk meminta restu dari kedua orang tuanya. Pak Kades dan Bu Kades sangat senang mendengarkan permintaan anak sematawayangnya. Mereka bertanya siapa wanita yang akan dilamar anaknya itu. Ketika Aditya menyebutkan nama Saida, Pak Kades langsung menentang habis-habisan dan tidak merestui hubungan anak sematawayangnya itu. Aditya justru membantah ayahnya dan bersikeras untuk menikahi gadis itu. Pak, sudah sabar. Di tempat terpisah, Saida membicarakan rencana pernikahannya kepada adiknya Mahira. Sebagai adik yang baik, Mahira mendukung penuh apa yang menjadi keinginan sang kakak. Mahira tak ingin kakaknya menderita dalam urusan cinta seperti dirinya. Saida sangat marah dengan sikap Aldo yang suka mempermainkan perasaan wanita. Aku tidak tahu dia seperti itu. Seenaknya mempermainkan perasaan perempuan. Saida mulai berpikir untuk membalaskan dendam adiknya dan memberikan pelajaran serius pada Aldo. Pagi harinya Arum pergi berkunjung ke rumah Maira untuk latihan menari. Ketika gadis itu di depan pintu, ia mendengar suara aneh dari dalam kamar. Saida sibuk menyantap daging mentah sebagai ritual kecantikannya. Ternyata Maira datang dan langsung mengajak gadis kecil itu pergi sebelum membuka pintu kamar Saida. Sementara itu di dalam kamar, Saida menyantap daging mentah dengan lahapnya. Ia memakan daging mentah untuk ritual mempertahankan kecantikannya. Di tempat yang berbeda, Mahira mengajarkan anak-anak desa latihan menari. Ika sampurne. Saat Mahira menari, Ki Ageng membacakan mantra untuk mengirimkan teluh pada sasarannya. Ibu Arum yang lagi duduk santai di rumahnya tiba-tiba terikat di bagian kaki, hingga tak bisa berjalan. Gerakan tari Mahira melambangkan sakit yang dirasakan Ibu Arum. Hanya dalam sekejap Ibu Arum tergeletak dan tak bernyawa dengan mulut terbuka dan mata melotot. Sosok iblis hitam keluar dari mulut wanita itu seiring tarian Mahira yang telah berakhir. Di tempat lain Saida memuntahkan rambut beserta darah di hadapan Ki Ageng. Dukun itu berkata, orang yang dibenci Saida telah mati dengan santet yang baru ia kirim. Saida mengatakan, masih ada satu orang lagi yang harus dihabisi.
Ki Ageng memberikan rambut baru yang harus dikunyah Saida selama proses ritual kirim santet. Di waktu yang bersamaan, Aditya dipergoki orang tuanya di saat ia mencuri sertifikat tanah milik ayahnya. Ayahnya berusaha merebut sertifikat itu, namun Aditya lari kencang ke arah pintu. Pak Kades berteriak jika ia tak menganggap Aditya sebagai anak lagi jika nekat menikahi wanita terkutuk itu. Mendengarkan perkataan sang ayah, Aditya tak terima. Ia bersumpah tetap menikahi Saida meski apapun halangannya. Mereka kembali merebut surat tanah hingga Aditya mendorong tubuh sang ayah. Asap hitam bergerak memasuki rumah itu. Aditya semakin bertingkah aneh hingga kerasukan setan. Buk Kades berteriak minta tolong. Sementara itu Pak Kades jatuh ke lantai, namun Aditya terus memaki orang tuanya sendiri. Tubuh Adit menunjukkan gelagat yang aneh hingga pemuda itu jatuh pingsan dan mengeluarkan rambut hitam tebal dari mulutnya. Masturin dan Udin yang baru datang turut menyaksikan kejadian mengerikan itu. Saida langsung muntah darah tepat setelah Aditya meregang nyawa. Ki Ageng nampak bangga dengan Saida yang cepat mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Masturin meminta Mastur untuk menghubungi pengurus masjid agar kematian anak kepala desa diumumkan. Malam harinya Aldo mengalami kejadian aneh, di mana ia mengalami mimpi dicekik oleh seorang wanita. Ia beranjak dari tempat tidurnya untuk melepaskan diri dari cekikan itu. Ketika terbangun, ia sadar kursi di ruang tamunya bergerak dengan sendirinya. Ia segera keluar kamar untuk memeriksa. Ia membawa tongkat kayu yang dikira maling masuk ke rumahnya. Saida muncul tepat di depan Aldo dengan membawa arwah Dara dan juga Ratih. Aldo sampai bertekuk lutut, tak mampu menahan kesedihan yang selama ini ia rasakan. Aldo teringat dengan lukisan Dara yang menggambar dirinya tanpa melukis sosok sang ibu. Dara berkata, jika ia hanya sayang dengan sang ayah. Aldo terbangun dari mimpi mengerikan, di mana Ratih terkejut melihat suaminya yang ketakutan. Sementara itu di luar rumah Saida, memberikan boneka misterius untuk Dara. Aldo terhenyak ketika melihat putrinya tak berada di kamar. Ia bergegas pergi untuk mencari keberadaan Dara. Ia bercerita kepada sang ayah jika ia diberikan boneka oleh wanita dan langsung pergi begitu saja. Malam harinya Ratih mengusap wajah Dara dengan lembut dan membangunkan anak itu dari tidur lelapnya. Aldo terbangun mendengar teriakan suara Dara di kamar sebelah. Ia berlari menghampiri anak itu yang ternyata dicekik oleh ibu kandungnya sendiri. Aldo berusaha melepaskan tangan Ratih, namun wanita itu mendorong hingga tubuh Aldo terjatuh. Setelah Dara jatuh pingsan, Ratih baru tersadar dari kerasukan setan dan bingung melihat Aldo menangis sambil memeluk Dara. Kaki Ratih dijerat oleh gumpalan rambut dan sikap Ratih semakin tak biasa. Wanita itu mencekik lehernya sendiri hingga mati tak bernafas lagi. Aldo merintih meratapi nasibnya yang ditinggal mati anak dan istri. Farhan sahabat Aldo turut memberi nasihat tentang kematian yang dirasakan oleh semua makhluk hidup. Aldo mengatakan jika ia telah mengikhlaskan kepergian orang yang disayang, namun yang jadi pikiran cara mereka mati tampak aneh dan mencurigakan. Ia yakin kematian ini ada kaitan dengan Mahira. Keesokan harinya, Aldo menjumpai bibinya, yang ternyata istri Pak Kades adalah bibinya Aldo. Buk Kades menangis di pelukan Aldo dan meminta bantuan dari keponakannya itu. Bukan Buk Kades saja yang menderita, ternyata Pak Kades juga sakit, lumpuh mendadak, dan hanya bisa terbaring di ranjang. Semenjak Aditya meninggal dunia, dengan cara tragis, Pak Kades jatuh sakit dan selalu mengigau dan meminta Aditya untuk pulang ke rumah. Pak Kades meminta maaf karena tidak merestui pernikahan Aditya. Ia berulang kali mengatakan, menyesal karena melarang Aditya menikahi Saida. Buk Kades mengalami lumpuh kaki tanpa ada penyebab pasti penyakitnya itu. Ia menceritakan sebelum Aditya mati, pemuda itu berubah sikap menjadi brutal dan suka mencuri. Buk Kades meminta Aldo untuk pergi dari desa karena kondisi sedang tidak baik-baik saja. Desa mereka diteror kejadian aneh yang bikin banyak orang mati secara mendadak. Sebaiknya kamu lain pergi dari kampung ini. Di waktu yang bersamaan, Mahira tekun berlatih tari di dalam rumah. Saida merasakan ada tamu yang tak diundang datang ke desa mereka. Aldo menyadari dirinya pernah melakukan kesalahan.
Ia menjalin hubungan terlarang dengan Mahira ketika sudah punya anak istri. Aldo berbohong pada Mahira jika ia sudah bercerai, padahal ia memiliki keluarga kecil yang harmonis. Mahira yang mengetahui kedok asli Aldo tak terima, apalagi tak ada kata kepastian. Mereka pun langsung bertamu ke rumah gadis itu untuk menyelesaikan semuanya. Saida meminta Mahira untuk bersembunyi ke dalam kamar dan jangan menemui Aldo. Saida keluar dari rumah untuk memaki Aldo yang tega mempermainkan hati adiknya. Mahira ndak bisa bertemu sama siapapun. Apalagi laki-laki macam kamu. Aldo mengatakan, jika ia datang dengan niat yang baik, ia hendak meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan dahulu. Saida langsung mengusir pria itu dan menegaskan jika Mahira tidak ingin bertemu. Ia mengancam akan berteriak jika Aldo tidak meninggalkan Mahira. Aldo sempat emosi dan hendak menerobos pintu rumah. Farhan menghalangi sahabatnya itu dan menyarankan untuk segera pergi. Saida memperingatkan Aldo agar tidak menginjakkan kaki di rumah mereka lagi. Ia menutup pintu rapat-rapat dan mengusir Aldo dengan kasar. Saat berjalan kembali ke rumah Pak Kades, Aldo menyadari ada yang berubah dari Saida. Ia tak menyangka Saida menjadi wanita yang sangat cantik. Farhan juga berkata, jika ada aura negatif di rumah itu. Aldo menyadari jika dirinya dibuntuti, ternyata Masturin dan Udin mengendap di balik semak untuk mengintai dua pria asing. Aldo mengejutkan mereka dari belakang hingga Udin berteriak kesakitan. Bukan penjahat. Aldo bertanya, mengapa Udin dan Masturin mengikuti langkahnya? Udin mengungkapkan jika Aldo keluar dari rumah Saida. Dari kabar yang beredar, warga meyakini Saida menyebarkan sihir yang sangat berbahaya. Masturin yakin Saida adalah wanita santet yang gemar mengirim teluh pada orang yang dibencinya. Farhan meminta bantuan Masturin dan Udin untuk mengumpulkan warga di rumah Pak Kades nanti malam. Mereka berencana menggerbek rumah Saida untuk membuktikan semua tuduhan yang dicurigai. Sore harinya, Aldo bercerita pada bibinya tentang kematian anak dan istrinya sama seperti kematian Aditya. Buk Kades tak menyangka jika kejadian itu ada kaitannya dengan Mahira. Farhan meminta Aldo keluar karena warga sudah berkumpul di depan rumah. Warga berkata, banyak orang yang terpengaruh santet, mereka yakin pelakunya tak lain adalah Saida. Mereka sering melihat Saida berkunjung ke rumah Ki Ageng yang merupakan dukun sakti dan tukang sihir. Bahkan kuburan juga pernah dibongkar paksa untuk media sihir untuk melancarkan dendam Saida. Warga yang bergeram langsung membujuk orang untuk membakar rumah Saida. Di waktu yang sama, Mahira sibuk merawat boneka bayi yang harus selalu disisir rambutnya. Sementara itu, warga berbondong-bondong ke rumah Saida. Satu persatu dari mereka terkena ilmu sihir yang membuat lehernya tercekik dan tak bisa bernafas lagi. Warga lain kian murka dan bersiap untuk memburu Saida. Tanpa mereka sadari, ada dalang di balik kekacauan malam itu. Satu warga berteriak kesakitan dan memuntahkan banyak darah di hadapan semua orang. Farhan panik dan memberikan bantuan dengan alat seadanya. Aldo melenggang pergi dengan tatapan kosong seperti terkena sihir. Farhan meminta bantuan Masturin dan Udin untuk mencari keberadaan Aldo. Ternyata pria itu berdiri di atas jembatan dan hendak terjun ke sungai deras. Untungnya Farhan datang tepat waktu dan menghalangi Aldo yang hendak bundir. Aldo bingung kenapa ia berada di atas jembatan. Farhan mengajak Aldo untuk pergi ke rumah Ki Ageng dan minta penawar dari sihir Saida. Tak disangka Saida sudah berada di rumah Ki Ageng dan dikepung banyak warga. Saida panik begitu mengetahui warga marah besar. Ki Ageng menuturkan jika pekerjaan mereka itu sangatlah beresiko. Solusi yang dipilih hanya ada dua, yaitu membunuh atau dibunuh. Ki Ageng minta izin pada Saida untuk membunuh semua orang yang kini berada di depan rumahnya. Farhan berusaha untuk menenangkan warga dan meminta waktu untuk bermediasi. Ia mengetuk pintu rumah Ki Ageng dengan sopan dan membujuk dukun itu agar bekerja sama dengan baik. Ki Ageng sudah siap menyerang dengan keris tajam di tangannya. Farhan meminta dukun untuk menyimpan keris itu lagi. Naasnya Ki Ageng sangat haus darah. Akhirnya, si dukun menusuk perut Farhan dengan keris tajam. Aldo panik dan meminta tolong warga untuk mengantarkan Farhan ke rumah sakit terdekat.
Ki Ageng keluar dari rumahnya dan menyandra Saida. Dukun itu mengancam membunuh Saida jika warga tidak mau membiarkannya pergi. Ki Ageng langsung menggorok leher Saida dan berlari secepat kilat. Untungnya warga lain ikut mengejar dan mengepung Ki Ageng di atas jembatan. Dalam kondisi kejepit, Ki Ageng nekat terjun hingga kepalanya terbentur batu besar. Darah segar mengalir deras dari kepala si dukun yang telah mati. Di tempat terpisah Mahira meneruskan ilmu hitam yang dipelajari Ki Ageng. Ternyata wanita yang mencuri rambut jasad bukanlah Saida melainkan Mahira sendiri. Ia mendengarkan lagu sembari lenggak-lenggok riang gembira. Ternyata Mahira adalah adik sepupu Saida yang dirawat oleh orang tua Saida sendiri. Saat mereka masih kecil dulu, Saida sering merasa iri dengan Mahira dan merebut semua yang dimiliki adik sepupunya itu. Bahkan ayah Saida memberikan makanan untuk Mahira, dan Saida langsung merebutnya kembali. Sejak saat itu Mahira benar-benar benci pada Saida. Ayah Saida meninggal dunia dalam keadaan misterius, di mana warga meletakkan jasad pria itu di depan rumah. Ayah memberikan surat wasiat untuk Saida pada Mahira. Namun Mahira menyembunyikan surat itu di sepanjang hidupnya. Satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan kecacatan wajah Saida adalah Ki Ageng. Surat wasiat itu meminta Saida untuk berobat ke Ki Ageng sebelum beranjak dewasa. Naas semua sudah terlambat. Mahira berhasil membalaskan dendamnya tanpa menyentuh sama sekali. Dan tiba-tiba, film pun berakhir.